Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Arman. Iya, mohon izin saat ini Bapak Bupati sementara ada acara Nisfu Saban di rumah dinas, sementara semua asisten dan pimpinan OPD. Jadi saya izinkan saya sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pohuwato menyampaikan beberapa hal tentang program digitalisasi. Baik. Ya silakan Pak. Jadi silakan Pak Zulkifli Umar untuk menyampaikan program-program yang telah dilakukan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang Bapak pimpin untuk terkait dengan program digitalisasi dan desa wisata, Pak. Silakan Pak. Iya. Yang pertama di Pohuwato itu ada 3 destinasi yang sementara ini menjadi ikon Pohuwato. Yang pertama itu adalah destinasi unggulan. Destinasi unggulan itu ada 3 lokasi yang sementara dikembangkan dan menjadi ikon Pohuwato saat ini. Yang pertama lokasi wisata Pohon Cinta yang baru-baru dilaksanakan Festival Pesona Pohon Cinta, dan alhamdulillah dihadiri dari Kementerian Pariwisata dan juga ada deputi juga hadir dan juga mengundang peserta dari kabupaten kota serta provinsi di tetangga. Ya. Kemudian yang kedua lokasi yang menjadi unggulan ini adalah Pantai Libuo, itu wisata yang pertama di Pohuwato. Kemudian yang ketiga adalah desa wisata yang ada di Torosiaje. Itu yang unggulan. Kemudian ada lokasi wisata yang merupakan pengembangan. Yang sekarang ini berkembang ini adalah itu dikelola oleh desa maupun oleh daerah. Yang pertama adalah objek wisata di Makartijaya. Kemudian ada wisata Pantai Lalape, Banuroja, dan di Banuroja itu wisata etnis, di mana di Banuroja itu ada berbagai etnis dan suku yang tergabung menjadi satu. Di situ ada hal yang sangat unik dan luar biasa, di mana ada tempat-tempat ibadah dari berbagai agama, ada pura, ada gereja, ada masjid, dan di situ ada pesantren. Dan ini yang merangkum dan jadi bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miniatur dari NKRI itu ada di Banuroja. Iya. Kemudian ada objek wisata yang dikembangkan oleh desa saat ini, yakni yang di Lemito, yakni Paralayang. Nah, ini sudah mulai ada peminatnya. Kemudian ada pulau di Pohuwato ini adalah Pulau Lahe. Yang berikut ada destinasi wisata yang sementara dirintis oleh pemerintah daerah dan juga oleh desa. Ada beberapa objek wisata, termasuk di situ ada wisata mangrove dan agrowisata di beberapa desa. Semua ini insya Allah ini bisa menggenjot ekonomi, di mana di ulang tahun Pohuwato kemarin dan hari milad pertama dari pemerintahan saat ini, itu tema kita adalah ekonomi bergeliat. Jadi insya Allah Pohuwato sehat, ekonomi bergeliat ini salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan destinasi wisata itu menjadi unggulan dan menjadi destinasi dari para wisatawan Nusantara maupun wisatawan lokal. Kemudian yang berikut, kemarin kita melaksanakan Festival Pohon Cinta, dan rupanya ini punya dampak yang sangat positif terhadap ekonomi dan juga para pelaku ekonomi kreatif, IKM maupun UKM. Di mana di situ di Pohuwato ini ada perhotelan, ada hotel-hotel dan penginapan, rumah makan yang luar biasa. Pada saat kita gelar acara Festival Pohon Cinta itu, animo masyarakat terhadap Kabupaten Pohuwato sangat luar biasa. H-5 itu Pak, itu hotel dan penginapan itu sudah penuh, sudah full, karena betapa mereka ingin menikmati view yang ada di Pohon Cinta. Kemudian juga di situ ada wisata kuliner, ada juga pertunjukan-pertunjukan budaya yang kami gelar, sehingga masyarakat sangat antusias, dan ini dapat dirasakan secara langsung oleh para pelaku UKM maupun IKM dan juga ekonomi kreatif. Kemudian
dampak dari program digitalisasi ini terhadap masyarakat, ini kami sangat setuju dan merespon dan mengapresiasi yang dilaksanakan saat ini tentang launching tribun.com ini. Karena dengan adanya Tribun Gorontalo.com. Ya. Karena dengan adanya digitalisasi ini seluruh IKM maupun UKM itu serta industri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dapat diketahui dan dikenal oleh seluruh masyarakat dunia, ya, baik itu melalui promosi maupun melalui konten-konten informasi lainnya, sehingga dapat memberikan taraf kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato. Ini sudah kita buktikan dan insya Allah ada testimoni dari Pak Bupati maupun Pak Ketua DPR di saat festival itu, insya Allah Festival Pohon Cinta ini menjadi satu ikon yang bisa dimasukkan dalam karisma event nasional, insya Allah. Yang berikut, strategi, bagaimana strategi pemerintah supaya wisata ini bisa mendongkrak ekonomi dan bisa memulihkan ekonomi ketika kita beberapa tahun lalu sampai saat ini ada pandemi, insya Allah sudah akan tidak ada lagi. Maka ada beberapa strategi yang akan dikembangkan, yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah memperbaiki akses menuju tempat-tempat wisata, destinasi wisata. Kita ketahui bahwa ada wisata sementara dirintis saat ini, itu masih sangat memprihatinkan aksesnya, tetapi ada juga tempat wisata yang sifatnya adventure. Jadi orang bisa berjalan kaki, berpetualangan sampai ke lokasi itu. Tetapi memang sangat dibutuhkan akses yang baik untuk menuju destinasi itu. Yang kedua, mendorong dunia usaha swasta secara bersama-sama membangun amenitas pariwisata. Jadi program pendukung pariwisata itu seperti rumah makan, perhotelan, kemudian ada masjid dan sebagainya, tempat-tempat ibadah lainnya. Ini adalah hal-hal pendukung yang oleh pemerintah daerah itu bisa dipacu dan memberikan peluang kepada dunia usaha untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang berikut, melakukan kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal promosi wisata. Banyak pertemuan yang kami lakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kami ingin melaksanakan satu kerjasama dengan daerah-daerah yang ada di pesisir selatan, sehingga saya sebut itu bahwa itu adalah kerjasama selatan-selatan. Jadi sepanjang Teluk Tomini ini, mulai dari Sulawesi Utara sampai ke Parimo itu, kita bisa kerjasama dalam hal mengembangkan wisata, sehingga disitulah kesempatan dan peluang ekonomi kita bisa kita tingkatkan. Dan yang berikut adalah upaya-upaya pemerintah yang dilakukan adalah mendorong UKM maupun IKM di sektor wisata dan ekonomi kreatif untuk memiliki daya saing produk. Saat ini memang sudah dikembangkan bagaimana produk-produk dari lokal itu bisa bersaing di tingkat regional maupun tingkat nasional. Dan yang terakhir adalah mendorong komunitas atau perhimpunan maupun asosiasi pariwisata, khususnya kalau di desa itu kita mengenal ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, dari mereka ini insya Allah tempat wisata kita atau pariwisata kita itu bisa berkembang dan juga memanfaatkan para pemuda-pemuda kita yang sangat potensial untuk bisa membantu pemerintah dalam hal mengembangkan destinasi wisata. Saya rasa itu pemaparan dan mohon maaf, insya Allah ini bisa dikolaborasikan dengan program-program yang dari kabupaten kota lainnya, sehingga di Provinsi Gorontalo ini akan tercipta digitalisasi yang bisa memberikan informasi-informasi tentang keunggulan wisata di setiap daerah. Terima kasih, mohon maaf, wanubololo tilala dila binggila bandala. Dalam arti kata, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan dan jangan dibawa-bawa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Zulkifli Umar. Terima kasih, sukses di Pohuwato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.